Mungkin tantangan berikutnya adalah perbedaan culture ya antara Jepang dan negara-negara lainnya. Yang tentunya sepertinya semua mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri akan mengalami culture shock, dan Jepang pun bukanlah pengecualian gitu. Bagaimana kita beradaptasi ke kehidupan sehari-hari di sini, seperti misalnya menggunakan sistem transportasi umum yang sangat luar biasa di sini, itu kan di Indonesia masih belum ada ya. Itu awal-awalnya pasti bakal ada penyesuaian gitu, dan gaya hidupnya juga sedikit lebih menyesuaikan ke gaya hidup orang Jepang itu bagaimana. Shalom, saya Rafael Huta Barat, mahasiswa S2 di Waseda University. Saat ini mengambil fokus teknik sipil dan rekayasa transportasi. Saya anak pertama dari 2 bersaudara dan usia saya sekarang ini 25 tahun. Jadi ini semua dimulai dari keinginan saya memang ingin untuk menempuh pendidikan lanjut ya. Tapi waktu itu saya sempat bekerja dulu di Citibank Indonesia. Lalu sembari bekerja saya tetap kontek-kontekan sama dosen di ITB, dan saya juga email ke profesor di Jepang. Dari situ kita ngobrol-ngobrol tentang research plan saya dan apa yang saya ingin capai di S2 ini. Dan sampailah suatu hari saat admission itu dibuka, saya kirimkan berkas dan kemudian diterima masuk ke sebuah laboratori di Waseda University, dan dari situ saya diterima. Awalnya belum ada prospek beasiswanya, tetapi setelah saya diterima dan masuk ke laboratori namanya Morimoto Laboratory, dari situ pihak kampus mengajukan beasiswa saya ke Kementerian Pendidikan Jepang atau MEXT, dan dari situ saya kirimkan aplikasi saya lagi beserta bekas. Dari sisi pemerintah Jepang selaku pemberi beasiswa tidak mengenakan kontrak apapun. Tapi memang dari mereka itu setiap tahun akan ada interview untuk mengecek gitu ya, bagaimana studi kamu di Jepang gitu. Kayak apakah semua berjalan dengan baik, dan apakah kamu bisa bergaul dengan orang Jepang, dan apakah laboratorinya memberikan pengalaman riset yang memuaskan gitu. Jadi sebenarnya di satu sisi kita juga menjadi jembatan gitu ya, persahabatan antara pemerintah Jepang dan mahasiswa internasional gitu. Mungkin bisa dibilang sebagai ambassador lah gitu, melalui beasiswa ini. Jadi tidak ada kontrak yang mengikat atau sangat-sangat keras dan ketat gitu ya. Tapi ya kita sebagai token of goodwill aja mungkin. Jadi sekarang ini kan saya itu lagi di tahun kedua dalam program S2 ini ya. Dan memang fokus S2 di Jepang itu lebih ke arah research bandingin project ya. Walaupun ada project juga, dan kami juga kadang diikut sertakan dalam project yang ongoing. Tapi karena fokus saya ke research ini, maka di tahun kedua ini saya sedang intensif dalam melakukan research, terutama di bidang rekayasa transportasi. Nah, rekayasa transportasi itu berarti kita berhubungan dengan transportasi massal, seperti misalnya MRT, atau yang lebih besar lagi skalanya seperti transportasi udara, transportasi laut. Bagaimana kita mengerti pergerakan orang dan barang dari suatu titik ke titik berikutnya. Dan untuk sekarang ini, research saya itu sedang dalam proses review untuk sebuah conference di Vietnam pada bulan Agustus mendatang. Mungkin karena di Jepang, bagi kebanyakan orang, tantangan pertama adalah language barrier. Tentunya bahasa Jepang itu bukanlah bahasa yang mudah untuk dipahami dan diserap oleh kebanyakan orang yang tidak biasa dengan sistem penulisan dan pembacaan bahasa Jepang. Tapi menurut aku itu nggak terlalu susah, karena
Dulu aku sempat belajar bahasa Mandarin juga selama sekolah, dan pas sebelum berangkat aku selama 5 bulan sempat belajar bahasa Jepang juga. Jadi mungkin tantangan pertama sudah terlewati, dan mungkin tantangan berikutnya adalah perbedaan culture ya antara Jepang dan negara-negara lainnya. Yang tentunya sepertinya semua mahasiswa Indonesia yang studi di luar negeri akan mengalami culture shock, dan Jepang pun bukanlah pengecualian gitu. Bagaimana kita beradaptasi ke kehidupan sehari-hari di sini, seperti misalnya menggunakan sistem transportasi umum yang sangat luar biasa di sini, itu kan di Indonesia masih belum ada ya. Itu awal-awalnya pasti bakal ada penyesuaian gitu, dan gaya hidupnya juga sedikit lebih menyesuaikan ke gaya hidup orang Jepang itu bagaimana. Mungkin ada istilahnya itu, bahasa Jepangnya kuki ga yomenai, atau kita nggak bisa baca atmosfer yang terjadi. Jadi emang bahkan ini pun sempat aku ngobrol sama temen orang Jepang tuh, dia juga suka bilang ya bagaimana sebenarnya kita membaca atmosfer yang ada di ruangan gitu. Kayak terkadang orang ngomong apa tapi yang dimaksud sebenarnya bukan itu gitu. Kayak gimana kita bisa ngebaca mood yang sedang ada di ruangan gitu loh. Itu mungkin perlu sedikit penyesuaian gitu, karena mungkin maksud kita baik tapi orang bisa salah kaprah nangkepnya gitu. Jadi tapi itu seiring waktu biasanya kita akan terbiasa sendiri sih. Dan ya mungkin buat teman-teman ya itu ada baiknya sedikit dilatih lah kemampuan itu, supaya orang tuh nggak salah tangkep gitu dengan apa niat kita gitu. Mungkin ini kali ya, kan orang di sini tuh sangat-sangat sopan dan sangat-sangat santun gitu ya, apalagi terhadap orang-orang pendatang. Jadi mungkin kita nangkepnya, oh mereka tuh baik banget, mereka bakal selalu ngebantu kita. Tapi dibalik mereka yang kayak sering kayak mau ngebantu, mau menolong itu, kita sebenarnya tahu batasan juga gitu loh. Kayak jangan seenaknya banget gitu. Mentang-mentang mereka akan bilang iya, oh oke, iya oke. Cuman sebenarnya di balik iya oke itu mereka pasti udah mikir kayak banyak mau nih orang gitu. Jadi bagaimana kita tahu batasan juga di sini gitu loh. Walaupun kita foreigner gitu ya, kita pendatang, tapi kita tetap harus respect sama mereka. Sebenarnya sih gampang aja ya, kayak ikut aja sama mereka di saat misalnya ngajak makan atau ngajak minum gitu ya. Kan biasanya kalau di lab aku itu jam 5 orang-orang udah pada tenggo gitu, sudah pada selesai lah sama urusan mereka di hari itu. Jadi misalnya kan suka ada ajak makan malam gitu, atau misalnya ajak ke izakaya, ngebir gitu, ikut aja. Walaupun misalkan kemampuan bahasa Jepang kita masih belum mumpuni gitu ya, cuman mereka tuh juga sebenarnya pasti mau berbahasa Inggris, dan cuman takut aja gitu loh. Cuman mereka pasti mau berkomunikasi sama kita gitu. Jadi kita pancing mereka juga gitu, dan dari situ tuh bakal lumayan inilah, mereka akan sedikit membuka diri, kita juga bisa lebih nyaman nanti ngomongnya, ngobrolnya gitu. Jadi jangan menutup diri gitu lah. Bergaul lah sama orang-orang di sini gitu. Mereka mungkin terlihat malu atau penakut, cuman nggak apa-apa. Kayak itu yang dimana kita harus sedikit proaktif. Yang jelas selesai program S2 ini, aku sih secara pribadi ingin kerja dulu ya. Cari kerja, entah itu di Indonesia atau di Jepang atau dimanapun lah. Aku nggak ngebatasin diri harus di mana. Yang penting benefitnya sesuai gitu. Yang menjelaskan, karena aku sudah memperoleh ilmu yang lebih lah ya, dan sudah setidaknya punya background yang oke, dan jadi mengharapkan dapat kerja yang setidaknya oke juga gitu. Dan ya mendapatkan pengalaman real life aja sih di dunia kerja tuh kayak gimana. Nah mungkin kalau misalnya ngomong kenapa nggak S3 atau ini, ada sih niatan S3, cuman sepertinya setelah aku pikir-pikir kembali, kerja dulu deh, cari pengalaman dulu di bidang industri. Jadi setidaknya pas S3 nanti tuh ada sedikit background industrinya juga, jadi mungkin bisa memilih topik yang lebih relevan. Jadi keinginan S3 itu ada, cuman tidak dalam waktu dekat ini. Terkait dengan kondisi transportasi di Indonesia ya, tentunya karena akhir-akhir ini aku juga baru balik dari Indonesia,
Jadi baru bisa membandingkan secara langsung bagaimana kondisi transportasi umum di Indonesia dan di Jepang. Tentunya Indonesia masih perlu banyak belajar dan kita masih jauh sekali dari sistem transportasi umum yang ideal. Tapi kita sudah mulai menuju ke sana dengan adanya pembangunan MRT, LRT, dan juga MRT fase 2 nanti. Dan mungkin satu hal memang yang menjadi pembeda utama antara transportasi umum di Indonesia dan di Jepang adalah perencanaan kota di Indonesia itu pada zaman dahulu mungkin memang fokusnya adalah ke pengguna mobil ya, dengan penyediaan jalan-jalan besar dan juga bangunannya di mana lobinya itu akses utamanya adalah dengan menggunakan mobil. Sementara kalau di Jepang itu akses utama untuk kebangunan biasanya adalah dari pejalan kaki. Justru lobi untuk mobil itu jarang sekali ada. Misalnya kita ke Shibuya gitu ya, itu jalan-jalan besarnya tuh jarang sekali ada lobi untuk mobil. Biasanya lobi untuk mobilnya di belakang bangunan atau bahkan tidak ada sama sekali, jadi mobilnya diparkir di gedung parkir baru orangnya jalan ke bangunan tersebut. Nah itu yang setidaknya encourage people untuk jalan kaki gitu. Tips untuk bisa mendapatkan beasiswa di Jepang. Sebenarnya seperti kata pepatah ya, banyak jalan menuju Roma, juga banyak sekali cara untuk mendapatkan beasiswa di Jepang ya. Bisa dimulai dengan kita aktif mencari dulu gitu. Entah itu dari dosen di kampus atau kita coba search secara online gitu ya. Tapi kalau misalnya aku boleh bilang sih, link pertama itu adalah dari dosen dan profesor. Jadi kalau misalnya kita sudah punya kenalan profesor di Jepang gitu, entah dapat link dari dosen di kampus gitu ya, carilah link-link tersebut gitu. Karena profesor-profesor di Jepang itu mereka juga eager untuk mencari mahasiswa-mahasiswa baru, dan mereka tidak segan-segan untuk membantu mencarikan informasi tentang beasiswa yang ada gitu. Dan beasiswa itu banyak, nggak cuma dari pemerintah, tapi juga ada dari swasta gitu. Jadi tetap pantau informasi yang ada ya, entah di internet ataupun di manapun lah. Dan juga kalau misalnya kita ngomong beasiswa yang paling terkenal kan ada beasiswa Max itu ya. Itu setiap tahun pasti buka. Tinggal kita cek di website Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. Dan ikuti saja itu proses administrasi dan seleksinya gitu. Dan juga supaya kita bisa mendapatkan beasiswa itu, tentunya kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita dong. Jadi entah itu kita punya pengalaman berorganisasi di kampus atau mempunyai transkrip yang baik, usahakan yang terbaik selalu, sehingga kita punya track record yang baik. Jadi pada saat proses seleksi kita tuh stand out. Kita punya nilai tambah yang mungkin orang lain tidak memiliki gitu. Itu sih mungkin salah satunya. Misal aku terpilih menjadi ketua PPI di Waseda. PPI itu adalah Persekutuan Pelajar Indonesia. Jadi sempat aku ngobrol-ngobrol sama ketua PPI yang sebelumnya, terus memang kita diskusi bagaimana kondisi PPI di Waseda sekarang ini, dan aku merasa oh yaudah bolehlah kita manfaatkan waktu yang ada di Jepang ini untuk aku bisa ngebantu dan berkontribusi untuk PPI Waseda juga. Dan lalu datanglah proses pencalonan dan aku kumpulkan berkas, lalu ada proses eleksi juga, dan setelah terpilih sekarang aku menjadi ketua PPI Waseda dan sedang mengusahakan yang terbaik untuk PPI Waseda juga. Mungkin yang pertama kali aku lakukan itu adalah kita untuk pertama kalinya ada pendataan mahasiswa aktif Waseda University. Jadi dari S1, S2, S3 itu kita data semua, lalu kita bikin line grupnya juga. Dan itu baru pertama kali ini diadakan, dan akhirnya kita bisa meng-capture mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sekarang ini sedang berkuliah di Waseda. Dan dari situ akhirnya kita bisa melaksanakan acara seperti Hanami atau melihat bunga sakura bersama-sama, dan juga buka bersama pada saat bulan Ramadan kemarin. Itu untuk pertama kali kita adakan karena sudah terbentuknya grup dan juga jalur komunikasi PPI Waseda. Sebenarnya sih karena namanya Persekutuan Pelajar Indonesia, kami membatasi diri untuk mahasiswa Indonesia ya. Walaupun mungkin mereka tidak tinggal di Indonesia sebelumnya dan sekarang berkuliah di Waseda, kami tetap memperbolehkan asal mereka orang Indonesia gitu sebenarnya ya. Cuman ada sempat kejadian
ada orang Thailand mau ikut acara kita. Ya awalnya sebenarnya saya agak mikir ya bakal boleh apa enggak, cuman ya ujungnya kita bolehkan aja sih, karena tahu ujung-ujungnya ini acara untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi juga gitu. Jadi kalau dia memang cocok aja sama acaranya, dan sudah saya tegaskan juga kita bakal pakai bahasa Indonesia bukan pakai bahasa Inggris gitu ya. Dan dia oke-oke aja, jadi gitu sih. Sempat ada kayak gitu juga. Buat teman-teman yang sedang aktif berkuliah sekarang, tetap semangat menjalani kuliahnya ya. Jangan putus asa, tetap kejar sampai garis finish. Dan mungkin yang aku bisa bilang adalah jangan pernah menolak ilmu gitu ya. Kayak kalau kalian punya rasa ingin tahu yang tinggi itu bagus, karena kita nggak pernah tahu kapan ilmu tersebut akan dipakai gitu dalam kehidupan kita. Contohnya kayak misalnya dulu kita belajar matematika kan ya di SD, SMP, SMA, kita nggak, mungkin pada saat itu kita masih belum ngerti ini untuk apa, cuman ternyata dalam kehidupan sehari-hari penerapannya itu banyak sekali. Seperti contohnya dalam pengambilan video ini, semua perangkatnya itu dapat terjadi, kayak misalnya kamera dan juga mikrofon, itu karena kita belajar matematika dulu gitu. Jadi aplikasinya itu banyak sekali. Jadi jangan pernah menolak ilmu pengetahuan sih. Dan kalau misalnya diberikan kesempatan untuk mengejar ilmu lebih tinggi, entah itu via beasiswa atau mungkin dengan biaya mandiri sekalipun juga ya, kejarlah ilmu setinggi-tingginya. Hai kak, hito nano ka, mono nano ka, sono taiming de tasukete kureru hito ga zettai ni imasu. Jadi pasti akan ada orang yang dapat menolong kita pada waktu yang tepat, entah itu orang atau barang gitu. Jadi itu aja sih sebenarnya.